Sebelum menonton proses pembuatan fermentasi tape ketan, di sini saya akan menjelaskan fermentasi tape ketan itu apa. Tape ketan merupakan makanan tradisional yang mengandung bakteri baik, yaitu bakteri probiotik. Dalam proses pembuatan tape ketan memerlukan kecermatan dan kebersihan yang tinggi. Ragi adalah bibit jamur yang digunakan untuk ketan dalam proses pembuatan tape ketan. Faktor yang menunjang kebersihan adalah sedikit banyaknya udara yang masuk dan kualitas ragi yang digunakan. Dalam proses pembuatan tape ketan memiliki mitos. Salah satu mitos tersebut adalah jika wanita dalam keadaan menstruasi atau haid tidak diperbolehkan membuat tape ketan karena dapat menimbulkan kegagalan dalam proses pembuatan tape ketan. Proses fermentasi tape mengalami perubahan biokimia akibat aktivitas mikroorganisme. Pada dasarnya, semua bahan makanan yang mengandung karbohidrat dapat diolah menjadi tape. Fermentasi tape dapat meningkatkan vitamin B1 tiamin hingga 3 kali lipat. Vitamin ini diperlukan untuk sistem saraf, sel otot, dan sistem pencernaan agar berfungsi secara baik. Agar dihasilkan tape yang manis, selain lama waktu fermentasi dan pemberian ragi secukupnya, serta penutupan sempurna selama proses fermentasi yang terlalu lama dapat mengakibatkan rasa asam yang disebabkan oleh pati yang diubah oleh asam amilase menjadi gula sukrosa. Enzim intrase mengubah menjadi glukosa. Hasilnya berupa alkohol dan berubah menjadi asam asetat yang tinggi dan menyebabkan asam. Membuat tape ketan anti gagal, hasilnya harum dan manis. Pertama, siapkan 1/2 kg beras ketan dan cuci hingga benar-benar bersih. Setelah dicuci bersih, rendam beras ketan selama semalam untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah direndam selama 1 malam, cuci kembali ketan menggunakan air sampai bersih. Setelah dicuci, tiriskan sebentar untuk menghilangkan air di dalam ketan. Setelah itu, panaskan kukusan terlebih dahulu dan kukus beras ketan selama 20 menit. Sambil menunggu ketan matang, siapkan 1/2 keping ragi tape. Tapi jangan disentuh pakai tangan, biar tape tidak asam. Pilihlah ragi berkualitas baik dan dijemur terlebih dahulu supaya hasil tape harum dan manis. Setelah itu, tumbuk ragi sampai halus. Setelah ditumbuk halus, sisihkan ragi terlebih dahulu. Setelah itu kita lihat ketan yang sudah dikukus selama 20 menit dan siap diangkat. Setelah itu siram dengan 1 gelas air panas, diamkan sampai meresap ke dalam ketan. Setelah dirasa air sudah meresap, aduk sampai pulen seperti nasi. Setelah itu, siapkan panci untuk kembali mengukus selama 30 menit.
menunggu ketan matang, siapkan daun yang sudah dicuci dan dikeringkan dengan serbet yang bersih. Setelah daun pisang bersih, siapkan tampa atau nampan wadah yang lebar, alasi dengan daun untuk meletakkan ketan yang sudah matang. Ketan sudah matang dan siap diangkat. Pindahkan ketan ke tempat yang sudah dialasi dengan daun pisang. Jika ingin tape ketan yang manis, tambahkan gula 1-2 sendok makan saat masih hangat. Sambil menunggu ketan dingin, aduk sampai uapnya menghilang. Setelah diaduk, ratakan ketan dan biarkan sampai benar-benar dingin. Setelah dingin, siapkan wadah bersih dan kering dan dialasi dengan daun pisang. Setelah dirasa daun pisang sudah rapi, ayak ragi yang sudah dihaluskan tipis saja. Setelah itu, taruh ketan di atas ragi yang sudah diayak. Setelah itu, taburi ragi dan masukkan kembali ketan dan taburi kembali ragi sampai ketan dan ragi habis. Ketan habis, taburkan ragi paling terakhir. Setelah itu, tutup daun pisang hingga rapat dan jangan biarkan sampai ada lubang udara yang masuk ke dalam daun pisang. Setelah dirasa daun pisang sudah tertutup rapi, tutup lagi di atasnya menggunakan plastik atau wadah yang tertutup rapat. Setelah dirasa sudah tertutup rapi dan tidak ada lubang udara yang masuk, biarkan dan tunggu selama 3 hari. Setelah 3 hari, dibuka dan sudah semerbak aroma harum tape ketan hitam yang wangi. Setelah itu, pindahkan ketan ke dalam wadah dan perlu diingat, di saat menaburkan ragi, ketan harus sudah benar-benar dalam keadaan dingin agar mendapatkan hasil yang maksimal. Tape ketan hitam siap dinikmati.